Tadi ajas legalitas dilihat dari segi diksi itu adalah kalau mau dikejar nanti siapa sih pertama yang ngomong jin buang anak tuh siapa itu? Kan mesti dicari-cari nenek moyang kita orang DKI itu. Nah, kena pasal 78 KUHP. Tidak ada peristiwa yang sudah meninggal habis, nggak ada hukum pidananya. Berarti udah nggak ada hukum dong. Kembali ke tadi pasal 1 ayat 1 KUHP. Begitu konstruk hukumnya. Jadi konstruk hukum clear, tapi saya hormati dan bagus sekali Saudara Edi, minta maaf. Nah, sudi kiranya saudara-saudaraku, teman-teman Dedi Sitorus yang mewakili terutama ciri khas Dayak. Saya paling senang orang ini, pemberani, kompak, senang banget saya. Top gitu. Saya lagi bela ini Dr. Louis, tahu kan orang Dayak dia. Besok saksikan saya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, jadi secara terminologi tidak artinya masalah begini, sebenarnya. Bos. Ya. Dalam kekompakan itu kita hargai, tapi harus melihat konfigurasi budaya ini, kita ini bineka tunggal ika. Gak boleh dong kita merasa jagoan sendirian tuh nggak bisa ya. Maka kita harus berangkat kepada objektivitas, sistematis, toleran, jujur, benar, adil dalam melihat masalah ini. Nah, dalam konteks Osjubedil itu yang benar adalah kita ikuti Perkap Kapolri. Kapolri telah membuat perkap, peraturan Kapolrinya itu atau bukan saya, surat edaran, surat edaran Kapolri tahun lalu 2001 bulan Februari bahwa untuk persoalan-persoalan yang berkait dengan IT ya dan dianggap ada penghinaan unsur sara dalam perspektif kalau orang itu sudah minta maaf ya dimaafkan. Itu jalan tengah. Kalau saya keliru itu Ferdinand Hutahayan masuk situ enggak itu? Masuk situ mestinya. Kalau dia udah minta maaf, dia mau nggak jadi, udah minta maaf dia. Ya, mestinya diselesaikan. Mau nggak jadi pembelanya ya, Bang? Mau saya. Oh ya. Kalau untuk legal, saya lawyer bos, ketua tim TPUA, tim pembela ulama dan nah, walaupun saya nggak setuju dengan Hutahayan, tapi di aktivis saya bela. Itu objektivitas namanya, tidak subjektif saya. Nah oleh karena itu dalam perspektif hukum yang berkait dengan dunia ini kita hargai dong surat edaran Kapolri. Dan dia sudah terang minta maaf berkali-kali minta maaf. Saudara azamkan juga lewat YouTube saya Egy Sujana Channel, ya tuh, sudah minta maaf juga. Ya sudahlah. Nah kita ini kalau mayoritas negeri ini beragama Islam harus tunduk dengan Al-Quran. Ada surat Ali Imran ayat 34, tapi saya nggak baca nanti dituduh ngaji lagi. Baca aja kita masing-masing. Ali Imran 134, tahan amarahmu dan maafkan kesalahan orang. Quran. Anda mau dengar siapa? Jangan lebih jago dari Tuhan dong. Bang Egy, Gitu. Bang Egy, tapi kalau menurut pribadi seorang Egy Sujana, apa yang disampaikan atau diujarkan oleh Edi Mulyadi itu wajar atau tidak? Dalam konteks budaya tadi yang sudah menjadi membudaya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Malah kalau mau ekstrim cerita masa lalu, Nabi Ibrahim tuh bukan cuma buang anak, buang istri sama anaknya ditandos di Mekah itu. Hari ini semua orang tahu berhaji, sama itu. Oke, baik. Tidak ada masalah nampaknya, Bang Taufik silahkan. Ya, walaupun diakui itu hanya sebentar. Saya ingin mengawali dengan sebuah hadis Nabi, karena kalau nggak salah di posternya ada Habib ya, nanti biasanya akan menutup. Saya sedikit membantu. Mengawali dulu silakan. Membantu nanti Habib dengan sedikit mengingatkan satu hadis Nabi. Kata Nabi Muhammad itu bersabda, Ahbib habibaka haunamma, asa ayakuna bagidoka yaumam. Wa bagidoka haunamma, asa ayakuna habibaka yaumam. Apa artinya? Bencilah pada orang sedang-sedang saja. Karena bisa jadi suatu saat engkau jatuh cinta padanya. Cintailah orang sedang-sedang saja. Karena suatu saat bisa jadi engkau malah menjadi pembencinya. Jadi konteks yang disampaikan oleh Bang Edi itu, saya melihat walaupun mungkin saya keliru, itu memang dia tidak benci dengan orang Kalimantan. Terutama Kalimantan Timur. Tapi ada kebijakan yang dia tidak suka. Yang seharusnya dia kritik dengan cara yang cerdas. Menyangkut pindahnya ibu kota. Yang di DPR sendiri sudah disahkan. Artinya
pengesahan RUU menjadi undang-undang itu kan melalui pansus, ada panja, melibatkan ahli di sana. Kalau memang ada yang dirasa kurang, kritiklah. Contoh umpamanya soal anggaran, soal tata ruang, soal ekses terhadap masyarakat adat, kan masih banyak yang bisa Jadi dibicarakan. diksinya yang salah. Iya, tapi kenapa dibawa-bawa seolah-olah mengungkapkan kalimat-kalimat yang menurut saya dalam konteks konferensi pers itu sangat tidak pantas. Memang di Jakarta kalimat tempat jin buang anak akrab dari dulu. Tahun 80-an memang banyak. Tapi itu kan diucapkan di jalanan, di warung kopi, dalam nuansa kita bercanda. Guyon, bukan dalam suasana kita konferensi pers. Walaupun dikatakan itu hanya majas. Tapi nuansa pejoratif itu kental sekali, begitu loh. Kental sekali. Brother Begini, Taufik, dengar, saya tadi maksud tidak saya, memotong. pasal 28 itu membuat Saya ruang tidak mau hukum masuk ke wilayah bahwa soal ruang hukum. hukum boleh bebas pendapat. Betul, kita Nggak- punya nggak kebebasan. masalah. Ada adagium Kita dalam ini kan sedang dalam belajar hukum demokrasi. Islam. Dalam hukum Islam itu ada hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati siwahu. Kebebasan seseorang mengungkapkan pendapat itu terbatasi oleh kebebasan orang lain. Tidak boleh dia melanggar kebebasan orang lain. Benar. Benar Ya. itu. Dalam Jadi konteks tidak kebebasan bebas orang lain, kemudian dalam orang perspektif boleh budaya. mengucapkan apa saja. Ya. Dan mohon maaf Bang Egy yang saya hormati. Sama, saya hormati Anda. Siap. Jadi poin pentingnya harusnya disudahi karena dia sudah Nggak ngaku bisa, salah. nggak bisa. Ini Dia udah biarkan salah, berjalan ngaku salah, karena minta sudah maaf. ada yang melaporkan belasan ke kepolisian. Biarkan saja, bahkan sudah ditarik. ke Inginnya Pak Taufik Baris seperti Krim. apa ini langkah hukumnya? Ini Begini. harus diproses secara hukum sesuai aturan yang ada. Gitu saja. Dan saya secara pribadi, walaupun saya ini punya darah Kalimantan, Iya. bapak saya orang Amuntai, ibu saya orang Betawi, saya lahir di Jakarta. Ya. Saya Tapi USA, orang Sunda asli. Tapi saya tidak ada urusannya dengan kesukuan. Bagi saya ini bicara tentang keindonesiaan, terutama tentang kebinekaan dan Pancasila. Tapi kan ungkapan itu sudah pernah digunakan di kota-kota lain tadi. Iya. Nah, kita menyepelekan, merendahkan, menghina salah satu suku di Indonesia itu sama dengan merusak sila ketiga dari Pancasila itu. Persatuan Indonesia. Jadi bagi saya tidak ada urusan ini dengan soal suku. Walaupun ya memang saya punya darah Kalimantan. Tapi dalam konteks ini saya kecewa, saya menyesali karena saya warga negara yang ingin Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu dijunjung tinggi di negeri ini gitu loh. Ini jadi tidak pelajaran lah agar tidak terulang Iya. lagi. Tapi Artinya mengapa kalau ada tidak? suku yang lain, katakan suku Madura, suku Jawa, suku Ambon, suku Batak dihina oleh orang lain, saya ikut marah. Walaupun saya bukan bagian dari suku itu, tapi saya merasa ini Indonesia, tidak boleh orang itu merendahkan suku yang lain. Haruskah melulu dibawa ke proses hukum? Kenapa? Haruskah melulu dibawa ke proses hukum? Ya karena prosesnya sudah terjadi, Gini. laporan sudah belasan begitu. Walaupun nanti umpamanya Bang Egy Sujana yang saya hormati ini ingin membela di pengadilan dan itu terserah. Top. Iya Tapi terserah. konstruk hukum harus dipahami. Ya. Tadi saya sudah katakan, kalau diproses ya, ini asumsi ya, Ya. diproses. Kemudian laporan polisi kan perlu ada penyelidikan dan penyidikan. Kalau udah jelas gini langsung penyidikan bisa, gitu. Tapi jangan lupa ada event tentang gelar perkara. Nah, apakah yang dimaksud Edi itu menghina satu suku? Nggak ada dia sebut satu suku. Satu wilayah jelas itu. Iya Kalimantan jelas. Iya. Tapi Kalimantan tidak menghina, suku. merendahkan Bentar, satu Mungkin wilayah. saya Bentar. boleh nimpalin, Mbak, ya. Belum, Dad. Pejoratif. Saya Kita belum berikan selesai. dulu Nanti ada kesempatan. waktunya ente. Karena Yang memang kedua, alasan. kalau siapa Pak Edi tadi, Pak Edi Silakan, memang Dad. tidak menyebut Boleh. Oke, kita Bang Deddy berikan Sitorus, kesempatan kita kasih dulu. kesempatan Silakan. Bang Deddy Itu Sitorus. kesempatan saya Ini dulu, sebagai Bang. warga Kalimantan, Biar Pak Taufik. biar Saya clear, sudah selesai. sudah terima kasih ya Bang. Biar waktunya sama. Terima kasih. Bang Silakan Deddy Bang Sitorus. Deddy. Kita lihat tanggapannya Baik, dulu. jadi gini, saya tidak akan bicara dalam konstruksi hukum. Karena saya percaya hari-hari ini Mabes Polri itu pasti sedang memanggil ahli bahasa, ahli hukum, ahli psikologi, ahli gesture untuk menentukan apakah masalah ini punya konstruksi hukum yang layak diteruskan ke pengadilan. Dan kalau dibawa ke pengadilan itu hal yang biasa. Sebagai negara hukum, jadi nggak usah kita berpolemik. Nah, tetapi saya ingin sampaikan kepada senior saya ini, Bang Egy Sujana. Saya mau Silakan. bilang begini, bahwa demokrasi
Seperti misalnya nih, saya mau mengutip nih, saya tidak hafal semuanya ya. Bahwa ini John Stuart Mill dalam On Liberty tahun 1859 mengatakan, diskusi dan argumen apapun harus diberi kebebasan dan didorong hingga batas-batas nalar logika, bukan batas-batas emosional dan moral. Ya, jadi tidak boleh diskusi berhenti hanya karena ada kontroversi atau orang tersinggung. Tetapi beliau mengatakan bahwa ada yang namanya prinsip kerusakan, harm principle, ya, yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah bentuk pembatasan atas kebebasan berbicara yang berbunyi. Satu-satunya saat di mana kekuasaan boleh digunakan untuk menekan satu individu adalah untuk mencegah kerusakan pada individu-individu lain. Dan inilah yang menjadi dasar ya logika dari artikel 19 dan 20 ya ICCPR, International Convention on Political Rights, Civil and Political Rights, ya, yang mengatakan memang tidak boleh ada kekangan, bahwa tanpa kekangan adalah tulang punggung demokrasi. Namun ketika ujaran tertentu ternyata dia nggak menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat, ia tidak perlu lagi dilindungi. Itu Covenant yang Dalam sudah case kita Edi Mulyadi, ya Bang begini, Deddy. yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, kita mari bicara teks dan konteks. Oke. Ya, teksnya yang dia jelaskan tadi menurut versi dia, menurut versi orang lain beda. Dalam konteks orang yang merasakan, meskipun saya tidak lahir dan besar di Kalimantan, sebagai wakil rakyat yang dari Kalimantan, saya merasa terhina. Ya, merasa sangat terhina. Karena dia menganalogikan ya Kalimantan itu sebagai daerah tempat jin buang anak. Artinya tempat yang maha jauh, tempat yang orang tidak mau datang, tempat yang sangat terpencil, hantu belau, genderuwo yang ada di sana. Hei Bung, Kalimantan itu ya sejarahnya bisa dirunut sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Dari mana Anda bilang Amuntai itu tahun berapa? Ya, ini sejarah yang panjang. Yang dia hina itu adalah sebuah wilayah hidup, di mana di situ ada kebudayaan, di situ ada sejarah, di situ ada tradisi, di situ ada kehormatan dan segalanya. Jadi yang dihina bukan hanya orang Dayak, tapi seluruh etnik yang ada di Kalimantan sebagai sebuah ruang hidup yang hanya layak untuk monyet. Ini yang menjadi persoalan, supaya kita paham bahwa luka yang ditimbulkan pernyataan itu sangat dalam. Ya. Saya juga sangat marah ketika Arteria Dahlan berkata seperti itu. Bantu dong Sunda. Langsung saya suruh dia minta maaf pada hari Selasa. Ya, dan partai juga dulu. Saya kan belum selesai, Pak. Atredahannya aja. Ya. Kan Enggak, dia, saya belum selesai. Ini si- lagi mumpung lagi tinggi nih, lagi Oke. tinggi, ya. Ya gitu juga bisa tinggi. Iya, makanya nanti jadi lupa gua. Jangan. Ya, jadi Silakan. saya mau menyampaikan, ya lebih bagus saya bicara di sini berapi-api supaya saudara-saudara saya di Kalimantan bisa terwakili. Cocok. Karena yang mereka rasakan ini, ya Kalimantan itu sudah kita perkosa puluhan tahun, Pak. Batu baranya kita ambil, rakyatnya kita pinggirkan. Hutannya kita tebang, rakyatnya kita usir. Ya, kita sedot minyaknya, kita ambil batu baranya, kita ambil gasnya, kita tinggalin apa? Apakah orang Kalimantan minta negara memindahkan ibu kota negara ke sana? Enggak. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala gondoruo, ya, kuntilanak dan monyet, yang hanya layak ditinggalin monyet? Berapa juta orang dari Jawa ini pergi ke Kalimantan cari makan selama puluhan tahun ini? Kehilafan Bang dan Deddy. minta maaf tadi Loh, tidak nanti cukup, dulu, Bang Deddy. Nanti dulu, pahami dulu luka yang dalam ini. Iya. Kalau soal minta mama gampang, Sakitnya di sini. sakitnya itu. Yang Anda hina ini peradaban ribuan tahun. Tidak saja orang yang hidup, tapi orang yang meninggalkan tradisi yang begitu panjang. Ini yang menjadi persoalan. Dan menurut saya ini, ya, hukum jalan ya? menurut saya hukum harus jalan. Karena itulah pengadil yang seadil-adilnya. Ya, tetapi secara psikologi dan sosial tidak ada salahnya. Ya, saya kira sudah cukup dewasa saudara-saudara saya di Kalimantan untuk menerima orang meminta maaf secara langsung. Karena di sana adat sangat dijunjung tinggi, Pak. Lembaga adat di setiap desa itu ada. Tidak semua persoalan di sana itu lari ke ranah pidana. Setiap desa punya lembaga adat, kecamatan punya, sampai ke provinsi. Dan itu tidak di luar, tidak melanggar apapun setelah proses hukum dijalani.
Mari sama-sama kita hormati negara yang begini berbudaya, yang punya sejarah yang panjang. Orang-orang Kalimantan hanya minta dipahami. Ini loh kami sakit hati. Gitu loh. Jadi jangan dikira hanya bilang maaf dan it's okay. Lalu cari pembenaran. Ah maksud gua kan begini. Nenek lo. Itu maksud lo. Jangan paksa gua ke dalam alam pikiranmu. Anda tidak bisa memaksa orang Kalimantan masuk ke cara berpikir Anda. Oke, kita sudah tangkap. Ya? Ya. Jadi itu saya kira. Sekarang fokus ya. Soal arti radahan dulu sebentar. Bentar. Ini karena saya orang Sunda nih. Nanti juga Sunda saya nggak tahu. Pipin Sunda kan. Bapak saya Pemanukan, Atam Soekarna. Ibu saya Juju Arsana, Sumedang, USA. Orang Sunda asli. Bahasa dalam konteks perbandingan. Dia sangat sarkasmenya itu sangat jelas si Arteria itu bilang suruh copot. Dengan karena rapat pakai bahasa Sunda. Itu kan ada semacam kebencian yang apa di pikiran dia itu. Kan sudah diklarifikasi, Bang. Benar, jangan seperti ini dong. Dia bagus, saya setuju Anda, saya top, Anda saya setuju. Ya, saya kalau nggak setuju saya bilang nggak setuju, siapapun dia. Apa? Jangan bicara maksud. Jangan bicara alam pikiran dia. Tapi bicara objektivitas, fakta. Kau telah ucap itu, top. Aku dukung. Kau mau persoalkan. Walaupun itu teman baik saya semua. Enggak ada saya. Saya dibiasakan dididik dengan objektivitas. Nah oleh karena itu, kembali kepada si Arteria Dahlan, objektivitasnya gimana kok PDIP? Oh, sangat jelas. Harus digimanain dia? Sangat jelas. Diadili juga? Oh iya. Ah, toh. Dan sudah mendapatkan sanksi. Copot juga dong dia. Nanti copot itu urusannya beda. Karena kan kita Kan punya diminta tata copot aturan Kejati. organisasi. Anggota DPR juga ada hukum yang mengikat. Kan tidak semudah itu. Ya kan kalau setiap orang ketelingsut sekali ngomong langsung harus dipecat. Bisa tumbang tuh di parlemen orang semua. Nanti logika itu. Karena begini. Si Edi baru ngomong sekali. Loh beda dong. Jangan Beda begitu. dong. Hukum nggak boleh beda. Loh beda. Nggak boleh disuruh. Loh beda. Ini kan Faktanya konteksnya partai. beda. Faktanya anggota dewan itu dilindungi dalam melakukan tugas-tugasnya. Dan saya ingin katakan karena begitu itu kejadian saya telepon Arteri. Maksud lu apa ini? Ini akan jadi masalah saya bilang. Maksud saya bro bahasa daerah. Karena apa itu pertemuan penting resmi tetapi dia menggunakan bahasa daerah. Kan menjadi tidak nyaman. Sebenarnya itu. Jadi dia menunjuk orang sebenarnya. Tetapi ya karena Itu- akalnya akalnya tidak sampai dia mengatakan bahasa Sunda. Harusnya bahasa daerah pun cukup. Tapi dia langsung, disitulah kekeliruannya dan kami tidak membela itu. Oke. Sangat jelas bahwa DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu memberikan sanksi kepada dia. Tapi dia Dan ngomong tidak kita ujuk-ujuk di rapat Saya DPR. nanya boleh nggak ya? Silakan. Ujuk-ujuk. Itu Bapak Kajati itu bicara di table narsum ya atau mitra atau dia berbicara kepada sidang dalam bahasa daerah itu. Menurut penjelasan yang saya terima, itu adalah satu kejadian di dalam rapat kerja Kejaksaan RI, Kejaksaan Agung. Formal ya Bang ya? Formal, jadi seluruh jaksa dari seluruh Indonesia berkumpul, lalu salah seorang Kajati ini berbicara secara langsung dalam bahasa Sunda. Ke forum. Ke forum. Itu menurut penjelasan. Saya kan tidak mau campur, saya bilang tadi kita tetap tidak mengamini itu. Oke, Dan itu kita sudah tahan mendapatkan dulu kalau sanksi. Tapi Jadi kita dari juga rapat perlu resmi dengarkan juga, dia Bang. bicara ujuk-ujuk tuh rapat resmi DPR. Kita tahan dulu nanti kita Ujuk-ujuk tuh bahasa dengarkan Sunda. pernyataan Spontan dari itu Bang keluar. Pipin dan Bahasa juga Mas Mbak Jerman. Be. Pipin ingin komentar ya Usai Maria ya. jeda, Dan sesaat juga lagi di Mbak Be. catatan demokrasi. Tahan dulu ya Bang.